Balik lagi di Cakap Buntal dan hari ini tamu kita tuh spesial untuk bercakap bersama kita di Cakap Buntal. Satu program dari Rumah Jurnalis Pontianak yang mana bakal di-share di YouTube dan AdSense-nya nanti sebagian besar untuk bantu pemerintah bagi-bagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi jangan lupa nonton. Kami tidak butuh kita subscribe. Kami cuma butuh kita nonton, komen, like, dan share. Itu ya. Nah, kita sudah bersama Pak Wali Kota kita yang tercinta, Pak Edi Rusdi Kamtono. Tak bisa salaman nih Pak, begini ya lah Pak ya. Apa kabar Pak? Sehat ya? Sehat ya Pak ya? Nah, dan hari ini saya Edo Buntal bakal bincang-bincang, bakal bercakap-cakap sama Pak Edi soal bagaimana penanganan COVID-19, Coronavirus Disease 19, di pemerintah kota Pontianak. Jadi cuman nih Pak, kalau kita bilang penanganan Pemkot untuk mencegah, mengobati dan juga memberikan imbauan sama masyarakat. Ya, jadi gini, Bang Edo Buntal. Iya Pak. Jadi semenjak kita dengar heboh COVID-19 di Wuhan, China, sebenarnya saya udah secara feeling menduga-duga apakah masuk ke Indonesia ya. Ternyata pada bulan Februari akhir atau Maret awal itu heboh ada kasus pertama ya kan di Indonesia. Yang di Jakarta tuh Pak ya? Di Jakarta, walaupun mahasiswa kita yang kuliah di Wuhan diobservasi di Pulau Natuna itu heboh tiap hari masuk TV. Nah setelah itu mulai terkonfirmasi 1, terus 2, 3, terus berlanjut. Kita masih sering ikuti berita-berita tentang COVID di Indonesia. Tapi saya insting ini masih bisa bakalan masuk ke Pontianak. Yang katanya cuaca panas, ya kota ya, peristiwa ini virusnya mati. Tapi saya pikir ini tidak, pasti akan akhirnya masuk ke Pontianak jadi menjadi pandemi. Dan ternyata terbukti sekarang. Nah sejak kasus pertama kali orang Pontianak ini terkonfirmasi, saya selalu ingin cari tahu dari mana nih asalnya. Ternyata memang ini masih penyebaran dari luar. Pasien nomor 1 ini dari klaster Kuala Lumpur. Ini baru pulang dari Kuala Lumpur. Terus positif, dia opname karena sakit. Nah, istrinya di swab, ternyata istrinya positif. Terus sekarang, terus temannya juga yang sakit di swab, positif. Dan 3 klaster tersebut. Nah setelah itu bermunculan beberapa klaster, termasuk dari Makassar, dari Surabaya, dari Sarawak, ya, terus dari Jakarta, terus yang banyak rekan-rekan kita, teman-teman SPM dari Sukabumi, itu sampai 15 yang ada. Nah inilah pertumbuhan jumlah yang terkonfirmasi. Di balik itu ada lagi yang PDP, atau sakit yang nama meninggal. Nah ininya belum keluar hasilnya Pak ya. Setelah keluar ada yang positif, ada juga yang tidak sempat di swab, tapi tanda-tanda ininya ada tanda-tanda terkonfirmasi. Nah sehingga di sini menimbulkan kita lebih waspada lagi dan Kementerian Kesehatan Indonesia mengeluarkan Pontianak sebagai transmisi lokal, artinya sudah menebarkan ke sesama, sudah bukan dari luar lagi. Nah ini kita sudah lebih lagi waspada karena yang bahaya ini misalnya orang yang tanpa gejala, tanpa gejala, sehat-sehat ya gitu nih Pak ya, macam saya buntal gini kan. Tiba-tiba kita nggak tahu gitu kan. Tapi saya udah rapid test Pak, non reaktif Pak, non reaktif. Alhamdulillah, jadi kita nggak tahu. Nah inilah yang nggak tahu, sehingga sampai bulan April akhir, terus Mei awal. Nah ini semakin bertambah sehingga sampai hari ini sudah 73. Tadi hari ini tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi Pak ya? 73 yang terkonfirmasi positif. Dari 73 nih 12 sudah sembuh, yang meninggal 4. Nah ini penting nih buat semua masyarakat yang ada di nonton di Cakap Buntal nih, mau dia di Pontianak ataupun di mana-mana, karena kita di Pontianak ini kan ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Jangan ya nengok positifnya angkanya berapa, tapi jangan lupa juga nengok yang sembuh udah berapa. Itu kabar bagus yang mesti kita sebarkan.
Nah, ini ingatkan nggak sama kawan-kawan yang di media nih, utamanya media sosial, jangan ya menebarkan ketakutan terus. Rupa ada yang sembuh, 12 Pak ya, sembuh. 12 sembuh, artinya apa? Penanganannya maksimal dilakukan pemerintah Kota Pontianak. Ah, betul lah ini Pak? Iya, betul. Jadi gini, virus COVID-19 nih, di mana-mana, dia memang ada yang meninggal. Karena itu bawaan tuh misalnya diabetes, jantung, darah tinggi, atau udah usia. Tapi banyak juga yang sembuh lebih banyak. Nah itu ada yang sembuh dengan sendirinya, misalnya pasien nomor 2 ya misalnya kemarin, dia tidak diopname, dia cuman hasil swabnya positif, tapi dia di rumah biasa makan di tes lagi setelah 14 hari udah negatif. Nah, artinya sembuh kan. Nah inilah yang harus kita yakinkan dan jangan stigma masyarakat yang terkena, karena virus ini bukan hal yang apa ya menjadi bukan aib ya Pak, bukan aib gitu kan, musibah. Cuman kan masalahnya virus ini mudah menularkan, cepat. Orang kita dulu mungkin influenza, nah, karena belum ketemu vaksinnya atau obat ampuhnya sampai sekarang, ini yang menyebabkan kita harus hati-hati, waspada, jaga jarak supaya tidak cepat menyebar. Cuci tangan ya Pak ya. Pakai masker. Ini apa namanya, ada masker yang pakai masker di dagu tapi karena biar bisa ngomong. Pakai masker supaya tidak menularkan atau tertular cepat. Nah itulah sehingga kita lihat data yang ada memang di Kota Pontianak ini sekarang sudah ada namanya istilahnya rapid test. Rapid test itu tes cepat Pak ya. Tes cepat ada kurang lebih 5.000 yang sudah kita rapid di seluruh Kota Pontianak beberapa hari ini. Terus hampir setiap hari, baik itu di masyarakat yang berpotensi, misalnya tenaga medis, mulai dari dokter, perawat sampai ke satpamnya. Kita ambil contoh aja di Kota Pontianak. Itu kan ada ratusan, ada hampir 300 staf dan tenaga medis. Kita rapid ternyata hanya 46 yang reaktif. Nah, dari 46 itu pasti tanda-tanda ada kemungkinan positif. Diambil swabnya. Nah, dari 46 itu ternyata cuma 11 yang positif. Nah, terkonfirmasi positif. Nah, ini kita waktu dia udah reaktif, kita isolasi. Apalagi tambah hasilnya positif, kita isolasi mandiri karena dia sehat. Semuanya sehat yang rumah sakit. Itu yang disebut orang tanpa gejala tuh Pak ya. Ada juga yang dirawat, yang PDP, yang memang ada bawaan itu ada juga. Terus sebagian kita sudah antisipasi. Ini kita sudah menyiapkan namanya rusunawa di Pak Kuning. Itu rusunawa untuk mengisolasi yang akan sembuh. Jadi dia tinggal nunggu sembuh, tinggal hasil swab yang kedua, ketiga yang keluar. Kalau sembuh dia bisa pulang. Nah, kendala kita memang nih masalah hasil swab ini kelamaan. Jadi kalau yang di Untan tak cukup Pak ya? Yang di Untan nih regennya tak cukup atau memang tak bisa banyak? Tak bisa banyak. Cuma 30 per hari. 30 per 2 hari. Per 2 hari. Alat itu terbatas. Jadi nunggu dari Jakarta. Dan dari dulu, dari pertama kali pemerintah pusat inginnya Jakarta, pusat gitu. Dan bertumpuk se-Indonesia. Bayangkan mungkin pertama sedikit, sekarang ada ratusan ribu. Betul-betul bisa bertukar-tukar atau lupa. Jadi sehingga pernah jadi kasus sampai 29 hari baru keluar. Jadi orang ini udah nunggu isolasi 29 hari keluar positif pula. Nah, terus kita nunggu hasil yang kedua nih, swab kedua, ketiga belum keluar. Nah kesian orang nih. Bertunggu ya Pak ya. Apalagi di Rusunawa kan ini kadang-kadang kita juga serba salah. Jadi akhirnya rapid lah yang kalau dia negatif pun tetap non reaktif, kita tetap harus nunggu hasil swabnya karena itu yang final. Nah, sehingga itu kita lakukan terus secara acak. Nah, contoh hasil rapid test yang udah hampir 5.000 itu ternyata reaktif kurang lebih 402 warga. Tadi di Pasar Mawar ditemukan lagi 4 yang reaktif. Yang reaktif langsung kita suruh isolasi. Nah, kita sih berharap mereka ini sehat semua. Jadi tidak sampai. Cuman kan yang bahaya kalau dia menularkan ibunya, bapaknya, atau nenek kakeknya. Carrier ya Pak ya, dia pembawa ya. Jadi menyebabkan bisa meninggal. Nah selanjutnya tentu kita berharap ini landai. Dari sisi analisis epidemiologi, ini Kota
ini sebenarnya melandai untuk yang karena di minggu ini Pak ya? Atau dari beberapa minggu? Ini, karena dilihat dari tingkat kenaikannya sama kesembuhan, kedua kapasitas tempat tidur, ruang isolasi itu masih kita masih tersedia. Artinya kalau masih tersedia, ini masih melandai dan kita harapkan ini bisa sembuh yang positif ini. Nah, masalah yang juga klaster ini umumnya klaster yang lama ini klaster lama. Misalnya klaster SF, tambah klaster rumah sakit itu dokter-dokter. Misalnya di hasil kan dokter suaminya positif, otomatis istrinya juga. Nah ini total hasilnya anaknya sini ikut. Nah gitu. Jadi klaster ini makin bertambah karena keluarga. Nah sebenarnya klaster ini kan kita harapkan mereka kan paham tentang virus dan cara penanganannya. Nah mereka insya Allah bisa lebih cepat bisa sembuh. Pulih ya Pak ya? Bisa pulih. Nah klaster lain lagi yang banyak juga yang sudah putus, artinya sudah selesai. Sudah selesai. Walaupun mungkin ada beberapa yang di luar yang klaster tanda tanya ini tentunya kita lebih kerja keras untuk menelusuri. Nah, misalnya yang jadi masalah juga di masyarakat selain menjadi stigma, misalnya dari malam ada keluarga pertama anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, tapi tidak sempat di swab, tapi hasil rapidnya reaktif. Terus di ronsen ada di paru-parunya itu ada tanda lah Pak ya, ada kabut ya, tanda-tanda salah satu tanda-tanda COVID ya, sehingga penanganannya harus melalui protokol ini kesehatan COVID. Sedih gak tuh Pak memang sedih. Kalau udah meninggal tak bisa kita tengok. Betul, itu yang sedih kan, akhirnya yang kita kasih pengertian ke keluarganya, itu dimakamkan dengan cara COVID ini yang memang protokol kesehatan yang dari rumah sakit harus laksanakan. Nah, itulah persoalan di kita di Kota Pontianak nih Pak. Masih banyak oknum warga lah saya bilang ya. Oknum warga yang kurang mematuhi perintah pemerintah, imbauan pemerintah buat di rumah aja. Kalau nak keluar tuh ya cuman buat beli makanan. Atau kalau yang masih kerja ya tetap kerja dengan menggunakan masker. Nah, yang ditemukan sama polisi di lapangan nih Pak, ada yang tak pakai masker. Jam-jam buka puasa nih, atau jam-jam 4, jam 5 sebelum buka puasa, ramai orang belanja takjil kan. Lalu malam minggu gitu gak, walaupun jalan ditutup, misalnya di beberapa titik jalan yang udah ditutup yang disepakati dengan pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan, masih gak dia berkeliaran gitu. Nah ini gimana Pak, biar masyarakat paham bahwa ini bahaya, cobalah kita di rumah aja gitu. Jadi gini, karena kita sudah zona merah, dan sudah zona merah, artinya virus bisa ada di mana-mana, tapi bisa juga mungkin tidak ada gitu di tempat tersebut, kita tidak tahu. Nah, kita memang harus satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai dengan kita tidak saling menularkan gitu. Karena virus ini bisa tertular antar manusia dengan manusia. Nah, kalau kita berinteraksi, kayak kita ini berinteraksi, mungkin bisa jadi tertular kalau tidak disiplin. Makanya suruh jaga jarak paling minimal ya 1,5 meter, 2 meter gitu kan. Kedua, sering cuci tangan. Karena apa? Tangan kita ini latah, kena megang-megang. Lalu terpegang mata, hidung. Kan. Karena virus hanya masuk dari mulut, hidung, dan mata. Nah ini yang harus dipahami masyarakat. Terus kenapa mesti di rumah? Ya itu tadi, karena masa inkubasinya sebenarnya 14 hari. Tapi masuk lewat mata Pak, berarti macam Pak Edi ini pakai kacamata agak aman lah Pak ya? Nggak kena mata. Kalau ngomong cairannya nyemprot, nempel di kacamata aja, nggak sampai masuk ke jaringan. Agak bersyukur gak pakai kacamata nih, jadi yang pakai mata 4 kata orang tuh, agak bagus gak tutup. Cuman jangan lupa masker pakai. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi yang paling penting adalah itu tadi, supaya tidak tertular. Kenapa di rumah? Supaya kita tidak sering bertemu, yang diistilahkan dengan social dan physical distancing, jaga jarak. Kalau sudah seperti itu, minimal pertularan tidak liar. Tapi kenyataannya sekarang ini kan tak bisa. Masyarakat Kota Pontianak ini apalagi Ramadan menjelang Idul Fitri, jadi tetap masih memenuhi tempat keramaian, pusat-pusat kegiatan
kegiatan perdagangan, terutama pasar-pasar tradisional. Kalau sekarang pasar tengah nih, ramai orang mau belanja beli ke sana. Tapi pasar tengah kemarin kita cek hasil rapidnya cuma 1 yang positif, itu kan hari ketiga. Hari pertama, kedua negatif, dan hampir 60% orang Kuburaya, orang tetangga gitu, bukan orang Pontianak juga. Jadi semua lah belanja. Karena pusat perbelanjaan, Pak ya, di antara Kuburaya dan Pontianak gitu kan. Mereka datang belanja gitu kan. Nah, kita yang paling penting adalah tetap pakai masker, terus bersabar dengan antrian yang berjarak. Nah, pertanyaannya terus setelah itu banyak masyarakat, kenapa sih jalan-jalan dibatasi? Ada yang jam malam lah, inilah. Kita memang memutuskan sesuatu untuk diskusi, tidak saya sendiri gitu, karena ini menyangkut aparat, menyangkut kesiapan. Nah, kita diskusi dengan tim gugus tugas Kota Pontianak, kebetulan saya ketuanya, wakilnya ada Pak Kapolresta, Pak Dandim, Pak Kejari, Pak Wali Kota, Ketua DPRD. Kita rapat rembuk melihat situasi ini, kita minimal setidaknya adalah hal yang kita lakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Ini loh, kita bekerja membatasi pergerakan supaya orang kalau tidak penting nggak usah lah. Nah, jalan-jalan buat sementara ini, karena kalau ini biasanya nanti landai terus bahkan turun, nah kita udah mulai relaksasi, mulai kembali ke kondisi normal. Itu maksudnya kita. Ya, itu tidak lakukan PSBB seperti kota-kota lain. Kenapa? Kita pernah ngajukan atau memang kita nggak mau ngajukan, Pak? Kita kaji. Dan kita kajikan dari perkembangan COVID-nya. Kalau ini meningkat tajam, mungkin kita PSBB. Tapi karena ini kita masih landai-landai saja, ya akhirnya kita pembatasan aja, pembatasan dan jaga jarak, disiplin penggunaan masker. Nah, karena PSBB ini memerlukan kesiapan aparat yang besar, kita harus menertibkan anggaran juga, Pak ya. Anggaran juga besar di mata analisis yang lain melihat, terus masyarakat juga jadi stres lebih berat kan. Nah, ini kurang efektif. Buktinya Jakarta diperpanjang, Bogor diperpanjang, beberapa kota diperpanjang. Nah, kita kalau masyarakatnya bisa lebih disiplin, mengerti dan jaga kesehatan, insya Allah kalau ini landai, kita bisa kembali cepat. Nah, puncaknya tuh mungkin bulan Mei, tidak sampai bulan Juni, apalagi Juli. Berarti udah ditarget, Pak ya, kalau misalnya ini landai bulan akhir Mei ini atau Juni nanti, itu anak-anak bisa sekolah nih ya. Anak saya pun udah mau ini nih, Pak, udah kesal lah dia. Kapan sekolah nih, Pak? Katanya, kapan sekolah nih? Jadi udah mulai, biasa kalau anak-anak sekolah tuh kan nyarinya libur nih. Nah, sekarang udah disuruh di rumah, belajar dari rumah, habis itu dia main, nonton, apa, bosan nggak? Pandai nggak bosan? Artinya setelah itu Juni, Pak ya, diprediksi kalau tetap landai, Pak ya, kalau tetap landai gitu. Puncak itu menurun sampai akhir tahun. Nah, tadi bicara soal tenaga kesehatan nih, Pak. Kita agak miris dengar 46 tenaga kesehatan kita yang reaktif kemarin. Karena kita belum tahu nih, masyarakat belum tahu rupa reaktif tuh belum tentu positif corona. Bisa ya dia karena ada virus lain di dalam badannya, bisa dia TBC ke, atau bisa dia flu ke. Akhirnya antibodinya muncul, jadilah dia reaktif. Nah, persoalannya kira-kira tenaga kesehatan kita nih, Pak, kalau terus-terusan banyak yang reaktif dan akhir di swab positif, Pak, nggak kekurang tenaga kesehatan kita nih, Pak? Kita pikirkan setiap hari, Pak. Jadi tenaga kesehatan ini jangan sampai sebenarnya ini kan ibaratnya kita perang kan, lawan corona. Ini yang perang nih. Nah, kalau yang perang yang kita andalkan di depan itu contohnya pertumbangannya, Pak ya. Kita kan habis nih. Jadi sampai tuh yang mau merawat. Jadi sehingga kita minta lebih ketat lagi rumah sakit melakukan SOP, standar operasional prosedur. Nah, sekarang kan sudah mulai yang datang di rapid dulu, terus di ruang IGD pertama menerima pasien harus menggunakan baju hazmat. Kalau dulu mungkin masker biasa gitu kan, diajak ngobrol biasa, padahal ini yang paling bahaya. Jangan-jangan dia yang bawa kan? Kita tidak tahu. Padahal masyarakat ini kan tidak mau terbuka. Jujur karena dia tak mau isolasi, boleh terbuka, misalnya contoh positif atau reaktif, tidak diisolasi kan tidak bisa ketemu sama keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu ya di masalah. Nah, sekarang sudah terapkan SOP yang ketat. Nah, yang kedua, dokter-dokter tenaga medis juga harus disiplin juga di rumah sakit. Kadang-kadang walaupun dia pakai baju hazmat, waktu ganti baju kan pakai baju hazmat dengan panas
panas, kan. Terus nggak bisa ngapa-ngapa, mau makan pun belum bisa, jadi nunggu sampai mungkin 4 jam, ada 4 jam buka baru bisa gitu kan, makan setelah bersih. Nah ini mungkin tidak disiplin waktu ganti baju, waktu mengganti ganti pakaian lah, gitu kan. Nah ini ternyata virusnya masih ada mungkin di tangannya atau di tubuhnya. Nah ini juga perlu, jadi prosedur kesehatan protokol virus ini harus benar-benar diterapkan. Nah setelah itu bisa jadi penularnya akibat di luar, malu atau interaksi juga, ada juga dokter yang praktiknya di tempat lain, di swasta misalnya. Nah, di swasta juga kita minta rumah sakit sekarang juga ketat, makanya mereka juga merepit setiap pasien yang datang. Dan ada imbauan juga nih Pak dari Kementerian Kesehatan nih Pak ya, katanya ya, bagi dokter-dokter nggak usah dulu lah buka praktik gitu Pak ya, dengan telemedicine. Di Pontianak ini masih banyak loh Pak. Ya, jadi ada laporan yang menyatakan waktu dia reaktif dia masih praktek. Nah ini kan sebenarnya disayangkan, karena waktu reaktif dengan praktek sampai hasil swab keluar pasti dia negatif. Tapi kalau misalnya menerima pasien dengan video conference atau teleconference atau dengan alat elektronik, saya rasa itu malah dianjurkan. Yang paling penting kan perawat yang mungkin meriksa ataupun pasien itu bisa berinteraksi, sehingga dari ciri-ciri medis dan klinis itu bisa diambil kesimpulan. Tidak perlu dan juga sebenarnya tahun ini ada anggaran untuk memverifikasi itu. Belum sempat kita memverifikasi, sudah keburu COVID. Sementara data ini dipakai oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi waktu bantuan tuh jadi salah sasaran jadinya. Kalau kita tidak bantu, kita ngambil data luar, kita salah. Nah, ini sekaligus kita sekarang verifikasi. Sih tidak banyak memang, tapi ini cukup mengganggu. Karena begini, kalau ada tetangganya, apa dia dapat? Kami tidak, padahal kami lebih butuh. Tapi kalau gitu yang kan? meninggal, yang pindah, yang tak terdata itu dicoret otomatis, tidak kita antarkan. Nah, terus pemerintah provinsi alhamdulillah bantu beras untuk 29.000 KK, 20 kilo lah. Sisanya itu pemerintah Kota Pontianak. Yang sudah kita salurkan sekarang sudah 95.000 KK. Itu kalau dikalikan 4, 280 ribu rakyat kita itu ada 380, itu udah sama dengan 50% lebih penduduk Kota Pontianak nih. Boleh dikatakan tergantung udah terpapar lah, udah terpengaruh lah, harus dibantu beras, makanan. Nah itu kalau itu kan pasti butuh anggaran besar tuh Pak. Betul. Pastinya. Sementara kita tahu bahwa APBD kita tuh nggak besar-besar benar gitu kan, cukup lah, tapi nggak besar-besar benar untuk menutupi itu. Nah, bagaimana logika matematis yang akhirnya Pak Edi dan tim pemerintah Kota Pontianak pakai nih Pak untuk mengkalkulasi anggaran ini biar tepat nih? Jadi ke arah sini bulan April itu sudah dari kita sudah di pressure oleh pusat bahwa harus difokuskan untuk COVID dan realokasi. Nah, jadi perubahan anggaran, yaitu dengan pertama pemerintah pusat memotong dana DAU sampai 10-20%. Tapi ngeri gak Pak, 10-20%? Besar Pak, besar. Terus kita menghitung prediksi tidak ada pendapatan PAD kita berkurang. Dari hotel ini kan Pak ya udah hilang ya? Kurang lebih 40%. Ya, dari hotel, restoran, tempat hiburan misalnya kolam renang, terus yang lain-lain ya, parkir berkurang. Itu totalnya 350 miliar dipisit kita. Nah, untuk nutup 350 miliar kita berarti menunda pekerjaan belanja modal. Kita potong, kita tutupkan sini, termasuk barang dan jasa. Tetapi ini tidak cukup, karena kita sudah menganggarkan untuk COVID ini 46 miliar sampai bulan Juni sebenarnya, 3 bulan. 46 miliar ini terdiri dari separuhnya untuk kesehatan, pengadaan alat, macam-macam kesehatan, separuhnya untuk sosial, itu dari pembelian sembako, itu sekitar 21 miliar. Tetapi pemerintah pusat tidak puas, dia tetap maksa
harus dipotong 50% sekurang-kurangnya untuk belanja modal. Nah, dari mana nih, Pak? Enggak, belanja modal itu kan untuk bikin untuk bangun jalan, trotoar, drainase, gedung gitu. Terus belanja barang dan jasa. Barang dan jasa itu terdiri dari upah PHL, tenaga PHL, harian lepas, kebersihan, karena 400 orang. Taman juga besar. Tenaga medis pun ada gak, Pak? Iya, kan PHL gitu. PHL. Terus misalnya perjalanan dinas, baju dinas yang sifatnya inilah rutin-rutin. Itu harus dipotong 50%. Sehingga kita lakukan. Kalau enggak kita disanksi kan, akhirnya kita potong, Pak. Habis proyeknya lebih dari 51%. Kita tunda atau kita hilangkan. Terus perjalanan dana belanja barang dan jasa ini kita potong juga. Nah, ini juga habis, termasuk kita tidak ada perjalanan dinas, baju dinas enggak. Pokoknya yang sifatnya pengeluaran kita hapuskan. Nah, ini untuk penanganan COVID. Jadi total anggaran sekarang sudah 186 miliar. Ini kalau untuk sembako sih berlebih-lebih ya. Kita tetap terus melakukan pendataan di lapangan dan terus menyalurkan sembako ke masyarakat. Nah, di lain pihak kita diawasi juga, didampingi oleh BPKP. Jadi kita tidak sembarangan, termasuk dimonitor oleh Kejaksaan dan Kepolisian dan KPK tentunya. Oke, Pak, di akhir perjumpaan kita nih mungkin ada imbauan, Pak, utamanya mau Idul Fitri kita nih, buat sholat Id, mungkin buat saudara-saudara kita umat Muslim yang ada di Kota Pontianak, gimana imbauannya, gitu, Pak? Ya, pertama, Bang Edo, kita semua nih sedih, ya, dengan COVID ini tidak disangka-sangka dan mungkin ini merupakan sejarah selama hidup dan cerita untuk anak cucu kita atau generasi ke depan. Bahwa Lebaran tahun ini, puasa tahun ini tidak ada tarawih bersama, Jumat pun kita di rumah diganti, Idul Fitri ada salat Id pun di rumah, tak ada salam-salaman. Jadi benar-benar peradaban kita nih berubah. Yang dulu kita suka cita, misalnya malam Lebaran ada suara meriam, rame-rame. Benar-benar ini menjadi sejarah hidup kita. Nah, tentunya kita kok tidak boleh kita harus ini sesali, sedih ya sedih. Kita semua sama, kita merusak peradaban kita, tapi kita tetap harus bangkit kan, harus tetap hidup, membangun untuk masa depan, gitu kan. Sehingga kita semua harus kerjasama. Kalau syarat ini harus kerja dalam perang, namanya kita perang nih. Lawannya tak terlihat lah, kita tidak boleh kita saling ego. Ya kita pemerintah ego sini tak bisa kan. Semua harus berkolaborasi memerangi virus ini. Di sinilah kita diuji oleh Allah bahwa kesetiakawanan kita, kegotong royongan kita, kesabaran kita memang harus kita munculkan untuk perang melawan virus. Kalau enggak kita kalah kan sama virus kan. Nah, oleh sebab itu himbauan saya adalah kita tetap harus bersabar, khususnya warga kota. Terus kedua, ya selalu ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Pemerintah ini kan melakukan sesuatu kebijakan juga demi rakyat, demi warga. Kita tidak ingin warga kita ini nanti jadi lebih susah. Kita akui banyak kekurangan, tapi kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk kita berbuat yang terbaik. Ya. Nah, oleh sebab itu, misalnya salah satunya kita bersabar untuk membatasi diri untuk tidak kata orang Pontianak ini lagak lah melawan ini. Enggak tertular, jangan. Sok kebal, Pak, jangan lah. Karena bukan kitanya yang kasihan keluarga orang tua kita yang ada di rumah kan. Kita sih sehat-sehat walaupun bawa, tapi orang tua kita gimana ya, Pak? Itu salah satunya bertahan sampai informasi melandai. Nah, silakan kita yang tadinya sedih gak kita kan dalam tak ngopi kan, di warung kopi bisa ngopi lagi, bisa keluar lagi. Terus kedua, tetap sementara ini disiplin pakai masker. Masker ini salah satu cara yang efektif untuk menularkan dan tertular. Nah, ketiga, sering-sering ya kita cuci tangan, ya, jangan gitu ceroboh. Gitu kan. Kita sekarang diajarkan untuk lebih disiplin dalam hidup misalnya. Nah, kedua, kita lebih dekat dengan video conference. Silaturahmi tetap harus berjalan walaupun tidak ketemu langsung, tapi ada hal yang positif yang bisa kita jadikan dasar untuk kita lebih bisa maju. Nanti yang terakhir adalah kita bisa melakukan upaya namanya pemulihan, recovery. Misalnya nanti kita program-program kita
PKL yang terganggu, misalnya pelaku usaha mikro, menengah kita bangkitkan. Tapi kerjasama, apa yang mau kita buat? Kerja seni, misalnya. Selama ini ada kerja, yang tadinya mungkin ngejam di kafe-kafe, ya, ada penghasilan, termasuk setiap hari Sabtu, Minggu, misalnya pentas nikahan, ini tak ada job, pekerja seni, pekerja IO, banyak nih, banyak berdampak semua lah pokoknya, terutama ekonomi kreatif, itu terasa kita. Nah, sehingga kita ciptakan nanti dengan kekuatan pemerintah, anggaran pemerintah, makanya saya nanti udah ada dalam pemikiran kita nih, kita buat kegiatan yang untuk pemulihan itu dan untuk mereka jadi mendapatkan lagi penghasilan dan hidup kembali seperti normal. Oke Pak, nih kedua terakhir nih Pak, kira-kira ada ajakan enggak untuk yang milenial nih Pak, terutama kawan-kawan kita endorser selebgram gitu, janganlah malah ngasih rate harga sama pemerintah untuk mensosialisasikan di rumah aja atau mensosialisasikan pakai masker atau cuci tangan gitu Pak. Mungkin ada ajakan nih Pak buat kawan-kawan kita yang selebgram, artis-artis lokal Kota Pontianak yang mereka bisa gunakan media sosial Instagramnya untuk ngajak semua masyarakat di Kota Pontianak dan mungkin seluruh Kalimantan Barat. Mungkin ada ajakan Pak untuk mereka. Iya, saya mengajak kepada selebgram, YouTuber, ya, terus influencer untuk kita sama-sama lah bekerja sama, karena jangan musibah ini dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri, ya kita sama-sama bangkit, karena dengan kebangkitan bersama kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Nah, hindari atau kurangi hal-hal yang bersifat berita-berita hoax yang nanti justru malah memecah belah. Kan ada tuh kemarin di televisi saya lihat YouTuber malah menentang nggak perlu pakai masker, itu kan juga nggak bagus, karena anak-anak muda ini, generasi milenial, saya yakin generasi masa depan yang menjadi harapan kita. Oke Pak, terima kasih sekali cakap-cakap di Cakap Buntal, dan akhir kata saya cuman bisa bilang dan mengutip apa yang biasa dikatakan Pak Edi Kamtono nih. Yuk kita bisa yuk kita lawan corona dengan kita di rumah aja, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Salam Cakap Buntal, ciao. Pak, makasih Pak.